Bersamaan dengan peluncuran Realme 8 di pasar Indonesia pada tanggal 7 April tahun 2021, keluarga BBK Group ini juga merilis Realme 8 Pro yang bisa dibeli dengan harga Rp4,5 juta. Varian Pro ini merupakan sebuah bentuk follow-up untuk Realme 8 yang telah bersamaan di segmen harga mid-range. Karena Realme 8 Pro berada di rentang harga lebih mahal, perangkat ini memang lebih layak dibandingkan dengan Realme 7 Pro sebagai generasi pendahulunya. Nah, kira-kira apa yang menjadi sorotan pada Realme 8 Pro, dan apakah varian ini lebih layak ketimbang Realme 7 Pro dan Realme 8? Berikut kami sajikan kelebihan dan kekurangan Realme 8 Pro sebagai bahan rujukan kalian. Penasaran dengan Realme 8 Pro yang hadir dengan segudang kelebihan? Nah, ini dia beberapa kelebihan perangkat yang mungkin akan menarik hati kalian untuk membelinya. Monggo disimak. 1. Layar Super AMOLED. Realme 8 Pro berbeda dengan Realme 6 Pro dari segi panel layar. Alih-alih menggunakan IPS LCD, Realme 8 Pro justru menawarkan Super AMOLED yang berkualitas dan tajam sebesar 6,4 inci. Ini merupakan sebuah peningkatan yang jarang ditemui pada Realme seri angka, karena seri ini memang banyak didominasi oleh ponsel berpanelkan IPS LCD. Layarnya ini juga telah mengantongi resolusi Full HD+, tentunya sama seperti pendahulunya. Layar Realme 8 Pro juga terbilang cukup terang di kelas harganya, mencapai tingkat kecerahan maksimum sebesar 1000 nits, sedangkan jika disetel pada mode auto, tingkat kecerahan maksimalnya mencapai 430 nits. Kehadiran layar Super AMOLED ini juga menyebabkan Realme 8 Pro mampu menaruh sensor sidik jari di dalam layar. Selain itu, Realme 8 Pro juga mengusung layar yang memiliki visibilitas baik walau berada di bawah terik sinar matahari, berkat kontras rasio yang sangat luas. Dua, chipset tangguh untuk bermain game. Jika kalian khawatir, apakah Realme 8 Pro tidak akan sebaik pendahulunya dalam memainkan game, tidak usah takut. Pasalnya perangkat ini masih membawa chipset Snapdragon 720G, sama seperti Realme 7 Pro. Kalau dibandingkan dengan Realme 8, penggunaan chipset ini tentu sebuah peningkatan drastis ketimbang Helio G95. Kini kalian pun bisa menjalankan beragam game berat tanpa kendala, bahkan saat disetting pada pengaturan grafis yang HD sekalipun. Menggabungkan chipset bertenaga dari Qualcomm, dengan dukungan RAM 6GB, dan RAM 8GB LPDDR4X. Realme 8 Pro juga bisa diandalkan untuk berganti-ganti aplikasi, dengan cepat ataupun membuka banyak tab saat browsing. Perangkat yang menggunakan sistem operasi Realme UI 2.0 ini terbukti tangguh dalam memainkan permainan seperti PUBG Mobile. Pada game ini, kami mengungkapkan bahwa pengaturan yang bisa diangkat adalah HD, pada frame rate high. Sementara, saat diatur pada grafis seimbang, kecepatan frame rate bisa ditingkatkan pada opsi Ultra. Sesi permainan pun berjalan dengan begitu lancar dan nyaman, tanpa ada lemot yang terasa. Tiga, baterai berkapasitas tinggi. Realme 8 Pro memang tidak memiliki kapasitas baterai sebesar Realme 8 reguler, karena hanya mengantongi angka 4500 mAh, tapi hal ini tentu masih wajar mengingat Realme 8 Pro mengusung panel layar Super AMOLED yang lebih awet dari segi ketahanan baterai. Yang pasti, keberadaan kapasitas 4500 mAh ini jelas merupakan sebuah peningkatan ketimbang Realme 6 Pro yang hanya sebesar 4300 mAh. Padahal Realme 6 Pro, yang menjadi generasi Realme ini masih memakai panel IPS LCD. Berdasarkan pengujian yang sudah kami coba, terlihat bahwa penggunaan Realme 8 Pro selama 26 menit saat bermain PUBG Mobile hanya mengurangi baterai dari 100% menjadi 95% saja.
Menakjubkan bukan? Empat. Pengisian daya super cepat. Kapasitas baterai bukan satu-satunya yang mengalami peningkatan, karena kapasitas baterai yang besar ini juga dilengkapi dengan fast charging 50 watt, yang diklaim bisa mengecas daya hingga 100% dalam waktu 40 menit. Ini tentu merupakan salah satu penurunan, pengingat Realme 7 Pro sudah mengusung fast charging 65 watt. 5. Kinerja kuat kamera yang handal. Meskipun Realme 8 Pro adalah versi lebih baik dari Realme 8, rupanya ada peningkatan resolusi dari keempat kameranya. Perangkat ini menggunakan sensor Samsung HM2 sebagai lensa utama dengan resolusi 108 megapiksel, sangat berbeda dengan Realme 8. Persamaan ini juga terletak pada ketiga lensanya yang terdiri dari sensor ultra wide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan terakhir adalah lensa 2 megapiksel untuk mode depth sensor. Dari segi kualitas foto, Realme 8 Pro ini bisa diandalkan untuk fotografi siang hari maupun malam hari. Kami mengatakan kalau kameranya bisa memberikan rentang, dinamis dan detil yang tajam untuk hasil foto siang hari. Pengurangan kualitas tentu terlihat pada kondisi minim pencahayaan, tapi cukup terbantu dengan baik saat memakai mode malam. Tidak lupa, di Realme 8 Pro juga terdapat beberapa filter malam hari yang membuat karya foto terlihat lebih fresh dan unik. Sementara di bagian lensa depan, Realme 8 Pro kini menghadirkan resolusi, yakni 16 megapiksel. Berikut ini kami hadirkan beberapa foto dari kamera utama, makro, dan pemotretan malam hari yang kami tes ini. Enam. Kehadiran NFC. Realme 8 Pro nampaknya mengikuti jejak Realme 8 dalam hal pengadaan NFC. Pasalnya, NFC pada perangkat ini tersedia untuk pasar global. Sebagai informasi, NFC Multifunctions di Realme 8 Pro tidak hanya dapat digunakan untuk melakukan transaksi cashless saja, melainkan juga untuk menduplikasi kartu digital, supaya bisa membuka pintu apartemen atau kantor, hanya dengan menggunakan ponsel. Selain dari kelebihannya, Realme 8 Pro juga ternyata mempunyai beberapa kekurangan yang cukup disayangkan seperti yang bisa dilihat pada video ini. Monggo disimak. 1. Kecepatan layar sangat rendah. Untuk pengguna yang ingin mencicipi kenikmatan refresh rate yang tinggi, mungkin harus mencari opsi lain. Soalnya, Realme 8 Pro ini memang hanya mentok di laju penyegaran 60 Hz yang konvensional. Tentu, kekurangan ini cukup wajar mengingat panelnya sudah menggunakan Super AMOLED, dan kalian pastinya akan kesulitan mencari ponsel lain di rentang harga yang sama pada panel Super AMOLED. 2. Speaker masih mono. Realme 8 Pro tidak menawarkan speaker stereo. HP ini hanya memiliki speaker mono saja. Kalau menurut kami, hasil suara termasuk kategori oke, tetapi suaranya tidak lantang dan tidak renyah. Akan lebih baik menggunakan headset, terlebih HP ini masih mempertahankan audio jack 3,5 mm. Oke, kita langsung masuk aja ke kesimpulannya. Kesimpulan.
Untuk bisa memuaskan pelanggan yang haus akan konsumsi konten, layar Realme 8 Pro yang merupakan Super AMOLED adalah sebuah perubahan yang sudah lama dinantikan. Terlebih dengan fast charging Super Dart 50 Watt yang bisa mengisi daya secepat kilat. Tapi, pengadaan Super AMOLED ini sayangnya berdampak pada laju penyegaran yang hanya menawarkan 60 Hz saja. Ditambah lagi, speakernya yang masih mono pada Realme 8 Pro, juga berdampak pada berkurangnya daya tarik. Nah, itu dia tadi keluh kesah kami, mengenai HP baru yang sudah dirilis, yakni, Realme 8 Pro.